Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Ibu harap kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kali ini kita bakal membahas topik yang sangat menarik, yaitu sistem imun. Apakah yang kalian ketahui tentang sistem imun? Jika kalian menjawab berkaitan dengan kekebalan tubuh, imunisasi, ya itu semuanya benar. Yuk simak penjelasan lebih lanjutnya. Pada penjelasan selanjutnya, kita akan lebih tahu mengenai patogen, antigen, antibodi. Nah, simak ya. Sistem imun merupakan sistem pertahanan dalam tubuh, sel atau jaringan yang digunakan melindungi tubuh dari infeksi penyakit patogen. Sistem imun tidak memiliki tempat khusus di dalam tubuh manusia, tidak dikontrol oral suatu organ. Patogen merupakan agen penginfeksi yang dapat menyebabkan penyakit. Patogen ini dapat berupa virus, bakteri, jamur, atau agen-agen penyakit lainnya. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua bakteri itu jahat. Contohnya bakteri yang hidup di dalam usus kita, yaitu bakteri E. coli. Sel kekebalan tubuh khusus dalam cairan tubuh dan jaringan sebagian besar secara khusus berinteraksi dengan menghancurkan patogen, seperti pada gambar berikut ini. Ini menunjukkan sel kekebalan tubuh yang disebut bakteri makrofag yang menelan sel batang hijau. Agen-agen yang masuk ke dalam tubuh disebut juga antigen. Antigen ini merupakan molekul asing yang dapat dikenali oleh sistem imun. Sistem imun dapat membentuk antibodi di dalam tubuh untuk melawan antigen tersebut. Lalu, apakah ada yang sudah mengetahui apa itu antibodi? Antibodi merupakan protein spesifik yang dihasilkan sistem imun untuk melawan antigen. Nah, fungsi dari sistem imun ini yaitu menjaga agar sel inang terhindar dari infeksi patogen. Nah, sekarang kita masuk ke dalam macam-macam dari sistem imun. Nah, sistem imun ini terdiri dari sistem imun non-spesifik atau disebut juga sebagai sistem imun alamiah. Dan ada juga sistem imun spesifik. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama di sini ada sistem imun non-spesifik atau disebut juga sebagai sistem imun alamiah atau innate. Nah, ini merupakan sistem imun pertahanan pertama. Nah, sistem imun ini berupa mekanisme non-spesifik atau antigen independen untuk melawan dan mengatasi patogen yang menerobos masuk ke dalam tubuh kita. Mekanisme imunitas non-spesifik ini selalu siap dan memiliki respon langsung serta cepat terhadap adanya patogen pada individu yang sehat. Lalu sistem imun ini merupakan lini pertama dalam menghadapi infeksi yang bersifat tidak spesifik karena tidak menunjukkan terhadap patogen atau mikroba tertentu. Imunitas bawaan tidak mengenali mikroba secara spesifik dan melawan semua mikroba dengan cara identik. Nah, dari sistem imun non-spesifik ini juga terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu pertahanan tubuh non-spesifik eksternal. Sistem imun pertahanan pertama ini terdapat di lapisan kulit dan membran mukosa. Kulit merupakan rintangan yang pertama dihadapi oleh patogen. Kulit menghasilkan protein yang sangat kuat, yaitu keratin. Senyawa keratin mempunyai struktur yang sangat kuat dan keras, sehingga sulit didekomposisi oleh mikroorganisme patogen. Yang kedua, pertahanan tubuh non-spesifik internal. Bentuk pertahanan tubuh yang kedua
Mekanisme utama sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal ini bergantung pada fagositosis, yaitu proses penelangan mikroorganisme yang menyerang tubuh oleh sel darah putih tertentu. Selain itu, mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik internal juga dilakukan oleh sel natural killer atau NK, respon peradangan, dan senyawa antimikroba. Nah, kita mulai dari fagositosis ya. Nah, di fagositosis ini yang berperan yaitu adalah leukosit. Nah, leukosit ini memiliki komponen-komponen lainnya, yaitu ada neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit. Lalu ada respon peradangan. Nah, ini seperti saat kita sedang bermain, lalu tertusuk oleh serpihan kayu. Nah, itu akan menyebabkan inflamasi atau peradangan. Jaringan yang mengalami luka kemudian mengeluarkan tanda berupa senyawa kimia, yaitu histamin dan senyawa kimia lainnya. Lalu terjadi pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi yang menyebabkan bertambahnya aliran darah, menaiknya permeabilitas pembuluh darah. Selanjutnya terjadi perpindahan sel-sel fagosit. Nah, sel-sel fagosit berupa makrofag dan neutrofil ini akan memakan patogen. Selanjutnya ada sel natural killer atau disingkat NK. Nah, sel NK atau sel pembunuh alami tidak menyerang mikroorganisme secara langsung. Alih-alih mereka merusak sel tubuh yang diserang oleh virus atau sel-sel abnormal yang dapat membentuk tumor. Nah, sel NK ini tidak bersifat fagositik, melainkan menyerang membran sel sehingga sel tersebut lisis atau pecah. Protein antimikroba. Protein ini berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik, disebut sistem komplement. Protein tersebut dapat secara langsung membunuh mikroorganisme ataupun mencegah reproduksinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu sistem imun spesifik. Imunitas adaptif bersifat spesifik terhadap antigen atau antigen dependen dan memiliki memori sehingga tubuh kita mampu bereaksi dengan lebih cepat serta lebih efisien pada saat terpapar ulang dengan antigen yang sama. Tidak seperti imunitas bawaan, imunitas adaptif ini memiliki respon yang lebih lambat, tetapi memiliki komponen memori sehingga dapat langsung mengenali kontak selanjutnya. Sistem imun spesifik ini sama halnya seperti imunisasi, yaitu membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Nah, proses ini dilakukan dengan menyuntikkan vaksin yang akan merangsang kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tersebut. Sehingga ketika tubuh kita ini diserang oleh virus, tubuh kita sudah memiliki sistem imun yang akan menolak virus tersebut untuk masuk ke dalam tubuh kita. Pertahanan tubuh secara spesifik dilakukan oleh antibodi yang dibentuk oleh limfosit karena adanya antigen yang masuk ke dalam tubuh. Limfosit terdiri dari dua tipe, yaitu limfosit B, sel B, dan limfosit T, sel T. Sel B berperan dalam pembentukan kekebalan tubuh humoral dengan membentuk antibodi. Sel T berperan dalam pembentukan kekebalan seluler, yaitu dengan cara menyerang sel penghasil antigen secara langsung. Selanjutnya ada penyakit sistem imun. Nah, ada banyak sekali penyakit yang menyerang sistem imun. Nah, contohnya HIV, diabetes mellitus, autoimun, termasuk juga penyakit yang saat ini sedang mewabah, yaitu COVID-19, dan masih banyak lagi penyakit yang menyerang sistem imun.
Oke, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran sistem imun ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah ilmu baru untuk kalian. Tetap semangat untuk menggapai cita-cita dan jangan sampai menyerah. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.